Halo, Shalom Jemaat Kerinduanku Church, dimanapun Anda berada. Saya percaya, saya yakin kita semua dalam kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan, amin. Dan mari bersama-sama di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan. Dan tentunya sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari bawa hatimu kepada Tuhan, tundukkan kepalamu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, yang penuh dengan kebaikan dalam kehidupan kami. Yang putus-putusnya kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami bawa rasa syukur kami kepada-Mu Bapa. Di hari ini Tuhan Yesus Kristus kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kapanpun saat ini firman Tuhan kami dengar, dimanapun saat ini kabar-kabar firman kami dengar, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan bekerja luar biasa, berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jemaat Kerinduanku Church, di saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebuah renungan singkat yang diberikan tema dalam kelemahan karya Tuhan bekerja. Saya ingin bertanya bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, pernah gak sih dalam kehidupan kita merasa udah mulai lelah, baik secara fisik ataupun secara emosional, ataupun rohani kita udah mulai capek. Ada momen-momen di dalam hidup kita udah mulai merasa gak mampu lagi nih untuk melangkah. Aku udah gak sanggup lagi Tuhan untuk aku melangkah. Karena mungkin apa? Karena tekanan pekerjaan kita, atau masalah keluarga kita, atau pergumulan batin yang gak terlihat dari orang lain. Mungkin di depan banyak orang kita merasa kita baik-baik aja. Orang melihat kita fine-fine aja. Tapi dalam hati kita mulai merasa hancur. Kita udah mulai merasa kosong. Dalam kondisi seperti ini ada suara yang seringkali berbisik dalam kehidupan, dalam hati kita. Kamu terlalu lemah. Lemah deh. Lemah kamu. Tuhan pasti kecewa sama kamu. Nah, tapi saya ingin menyampaikan bahwa satu kebenaran yang penuh kuasa di saat ini. Bahwa ketika kita merasa paling lemah, saat itulah tangan Tuhan justru semakin aktif menopang kita. Amin. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan. Rahasia kerajaan Allah adalah justru dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja sempurna. Untuk prinsip dunia bisa berkata kalau kamu lemah, kamu gagal. Tapi prinsip Allah berkata sebaliknya. Kalau kamu lemah, disitulah Tuhan bekerja paling kuat dalam hidupmu. Mari kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Tuhan, kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita perhatikan baik-baik dalam ayat ini bahwa Tuhan gak berkata bahwa kasih karunia-Nya cukup hanya ketika kita kuat, atau ketika kita sukses, atau ketika kita lagi bersemangat. Tapi kasih karunia cukup dalam segala keadaan dalam kehidupan kita. Terutama apa? Terutama di saat kita lemah. Paulus yang menulis ayat ini adalah seorang rasul yang luar biasa jemaat Tuhan. Tapi dia juga mengalami kelemahan dalam kehidupan dia. Pergumulan yang berat, bahkan duri dalam daging yang tidak kunjung diambil oleh Tuhan. Namun justru dalam kondisi itulah Paulus mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa menopang kehidupan dia. Mungkin saat ini kita sudah berkata dalam hati kita, Tuhan aku udah gak sanggup. Tapi dengarkanlah ini, justru di saat itulah Tuhan berkata sekarang, biarkan aku yang menopang kehidupanmu sesungguhnya. Ayo, jangan lemah. Jangan khawatir, jangan merasa sendirian. Tuhan ada kok bersama-sama dengan kita. Dan poin kedua yang ingin saya katakan bahwa jangan tertipu oleh seorang iblis yang mengatakan Tuhan kecewa dengan kelemahanmu. Jangan pernah terkondem dengan hal tersebut. Salah satu strategi iblis dalam membuat kita merasa bahwa kelemahan kita membuat Tuhan menjauh dari kita. Itu, catat, itu adalah kebohongan yang sejati. Itu merupakan kebohongan yang besar yang iblis taruh dalam kehidupan manusia. Iblis akan berbisik, lihat dirimu, lemah kamu gagal, kamu bukan orang baik,
Kamu jahat. Kamu pernah berbuat dosa. Kesalahan kamu di masa lalu gak ada yang bisa melupakan itu. Gak akan ada yang bisa mengampuni itu. Tapi di sini Tuhan berbicara yang lain. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Tuhan mau lebih dekat lagi dengan kita. Tuhan mau agar kita datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dan berbicara mengenai pergumulan kita sama Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana juga Yesus memperlakukan murid-muridnya. Amin. Sebagai contoh ketika Petrus jatuh, di saat Tuhan Yesus memanggil dia di atas air, dan dia udah mulai ragu karena badai datang, Tuhan gak membiarkan dia jatuh, tenggelam. Tapi dia mengulurkan tangannya dan membantu dia. Di sini ada sebuah cerita ya di bawah, di mana ada seorang anak kecil yang sedang berjalan bersama dengan ayahnya di sebuah jembatan yang sangat tinggi. Dan di situ ayahnya berkata, Dek, pegang tangan papa erat-erat. Tapi di situ anak itu berkata, gak usah papa aja yang pegang tangan saya. Tapi papanya tersenyum dan berkata, kenapa? Dan anak itu menjawab, karena kalau aku yang pegang tangan papa, aku bisa melepaskannya saat aku takut atau lengah. Tapi kalau papa yang pegang tanganku, papa tidak akan pernah melepaskannya. Amin. Jadi di sini seperti Tuhan juga berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Meskipun di depan kita ada masalah, meskipun di depan kita ada pergumulan, meskipun di depan kita ada badai pencobaan, mari kita sebagai anak Tuhan kita merendahkan hati kita untuk biarlah tangan Tuhan saja yang memegang tangan kita. Bukan tangan kita yang memegang tangan Tuhan. Karena ketika Tuhan memegang tangan kita, maka tangan Tuhan yang begitu besar, begitu ajaib, yang penuh kuasa akan benar-benar menopang kehidupan kita. Jadi meskipun ada badai, meskipun ada masalah, maka tidak ada yang mampu mengombang-ambingkan kehidupan kita. Dan mari sebagai penutup, mari perkatakanlah dengan iman di saat ini. Di tengah kelemahan kita, Tuhan tidak pernah kecewa. Dia tidak menjauh. Sebaliknya, dia menopang kita dengan kasih anugerahnya yang begitu ajaib. Mari dengan imanmu, mari katakan, Tuhan, di tengah kelemahanku, kuasamu sempurna bekerja. Haleluya. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Yesus. Sebab Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak diagungkan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan Kau yang terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang
memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak terima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang begitu baik dan tak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Meskipun seringkali kami melupakan-Mu Tuhan, tapi Kau tidak pernah melupakan kami. Di tengah kelemahan kami, karya-Mu bekerja luar biasa menopang dan menjaga kehidupan kami. Kami mau belajar berserah, kami mau belajar berharap, kami mau belajar untuk mengikuti apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami. Bila setiap kali firman-Mu dapat bekerja luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu, dapat menjadi bertumbuh, berbuah, berakar dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan mereka Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari terus percaya bahwa yang punya surga, grace and love with you. Sampai jumpa.